hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Jack Ma bukanlah anak yang tumbuh dengan segala kemudahan. Ia lahir pada tahun 1964 di Hangzhou, China, di masa ketika negaranya masih tertinggal dan kesempatan hidup sangat terbatas. Keluarganya sederhana dan kehidupan mereka tidak pernah benar-benar mudah. Tapi sejak kecil, Jack sudah punya rasa ingin tahu yang besar dan semangat yang tidak mudah padam. Namun, semangat saja tidak cukup untuk membuat jalan hidupnya mulus. Dari kecil hingga dewasa, Jack Ma sudah berkali-kali mengalami kegagalan. Saat masih sekolah dasar, ia pernah gagal 2 kali dalam ujian masuk. Saat remaja, ia gagal lagi ketika mencoba masuk universitas. Bahkan setelah akhirnya diterima kuliah, Jack tidak termasuk mahasiswa yang pintar dalam hal akademik. Ia sering mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang cerdas, tapi ia selalu berusaha lebih keras daripada kebanyakan orang. Setelah lulus, perjalanan Jack Ma juga tidak lebih mudah. Ia melamar ke berbagai pekerjaan, dari hotel, restoran, hingga perusahaan besar. Tapi hasilnya selalu sama, ditolak. Salah satu cerita paling terkenal adalah ketika ia melamar kerja di KFC bersama 24 orang lainnya. Dari semua pelamar itu, hanya 1 orang yang ditolak. Jack Ma. Bayangkan rasanya, ditolak sendirian ketika semua orang diterima. Namun ia tidak menyerah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya akan cari jalan lain." Kegagalan seperti itu, bagi kebanyakan orang, mungkin akan menghancurkan semangat. Tapi bagi Jack Ma, setiap kegagalan adalah latihan mental. Ia percaya bahwa setiap kali kita gagal, kita sedang belajar tentang diri sendiri. Ia pernah berkata, "Jika kamu tidak menyerah, kamu masih punya kesempatan." Menyerah adalah satu-satunya kegagalan sejati. Kalimat itu bukan sekadar motivasi, tapi cerminan hidupnya. Ia tidak punya koneksi besar, tidak punya latar belakang keluarga kaya, bahkan kemampuan bahasa Inggrisnya dulu terbatas. Tapi ia punya satu hal yang sangat kuat, keberanian untuk terus mencoba walau hasilnya belum jelas. Saat kita melihat perjalanan Jack Ma hari ini, mudah untuk berpikir bahwa ia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kenyataannya, ia sering bingung, sering ragu, dan sering takut gagal lagi. Tapi bedanya, ia tidak membiarkan rasa takut itu menghentikannya. Ia belajar menghadapi ketidakpastian dengan langkah kecil. Jack tahu bahwa dunia tidak selalu adil, tapi ia juga tahu bahwa hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa banyak kita bangkit. Karena setiap kali ia gagal, ia semakin kuat. Ia belajar untuk tidak membenci dunia, tapi memahaminya. Ia belajar untuk tidak menyerah pada keadaan, tapi beradaptasi dengannya. Pelajaran penting dari kisah ini adalah, kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses menuju keberhasilan. Kita seringkali takut gagal, karena kita takut dicap lemah, takut dianggap tidak mampu. Padahal, kegagalan justru mengajarkan hal-hal yang tidak bisa kita pelajari saat sukses. Dari kegagalan, kita belajar sabar, belajar memahami diri, belajar menata ulang arah hidup. Jack Ma menunjukkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah, meskipun takut. Dan dalam perjalanan panjangnya, ia membuktikan bahwa orang yang berani gagal adalah orang yang akhirnya akan berhasil. Jadi jika kamu sedang merasa gagal, ingatlah kisah Jack Ma. Gagal bukan berarti kamu tidak berbakat. Mungkin itu hanya cara dunia menguji seberapa kuat tekadmu. Seperti kata Jack Ma, hari ini sulit, besok lebih sulit. Tapi lusa, matahari akan bersinar, dan matahari itu akan bersinar juga untukmu. Asalkan kamu tidak menyerah hari ini. Dalam perjalanan hidup Jack Ma, satu hal yang sering ia hadapi adalah pandangan rendah dari orang lain. Sejak kecil, banyak orang tidak mempercayai kemampuannya. Ia bukan anak yang pintar di sekolah. Nilainya sering biasa saja, dan penampilannya pun tidak membuat orang kagum. Bahkan ia sendiri pernah bercanda, mengatakan bahwa wajahnya bukan tipe wajah yang mudah dipercaya oleh investor. Namun,
Di balik semua itu, Jack Ma memiliki sesuatu yang tidak terlihat mata, keyakinan pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa jika ia sendiri tidak percaya pada kemampuannya, maka tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Waktu muda, Jack Ma sangat ingin belajar bahasa Inggris. Padahal saat itu, di kota Hangzhou, sangat sedikit orang yang bisa berbicara dengan bahasa itu. Tapi ia punya keinginan besar untuk belajar dan berkembang. Setiap pagi, ia mengayuh sepedanya selama 40 menit menuju sebuah hotel yang sering dikunjungi wisatawan asing. Di sana, ia menawarkan diri untuk menjadi pemandu wisata secara gratis, hanya agar bisa berbicara dan berlatih bahasa Inggris. Ia melakukan hal itu selama 9 tahun, tanpa dibayar sepeser pun. Bayangkan, 9 tahun datang pagi-pagi, berbicara dengan orang asing, hanya untuk melatih kemampuan yang dianggap tidak penting oleh orang lain. Tapi bagi Jack Ma, semua itu adalah investasi. Bukan untuk uang, tapi untuk masa depan. Dari sana ia belajar tentang dunia luar, cara berpikir orang asing, dan hal-hal baru yang tidak pernah ia dapatkan di sekolah. Inilah salah satu bentuk percaya diri dalam diam. Ketika orang lain menertawakanmu, tapi kamu tahu arah yang sedang kamu tuju. Seringkali, orang yang punya impian besar justru tampak aneh di mata banyak orang. Mereka dianggap berbeda, tidak realistis, bahkan terlalu bermimpi. Jack Ma pun pernah dianggap seperti itu. Ketika ia pertama kali berbicara tentang internet di China pada tahun 1995, banyak yang menertawakan idenya. Saat itu, bahkan komputer pun belum umum digunakan. Tapi Jack Ma tetap yakin. Ia percaya bahwa dunia akan berubah, dan ia ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Rasa percaya diri Jack Ma tidak lahir dari pujian, tapi dari pengalaman. Menghadapi penolakan, ia tahu bagaimana rasanya gagal. Ia tahu bagaimana rasanya diremehkan. Dan justru, dari situlah kekuatannya tumbuh. Ia tidak menunggu orang lain percaya padanya. Ia lebih dulu mempercayai dirinya sendiri. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, percaya diri bukan berarti kamu merasa paling hebat. Percaya diri artinya kamu tahu bahwa kamu bisa belajar, berkembang, dan memperbaiki diri setiap hari. Jack Ma bukan orang yang sempurna, tapi ia selalu berusaha menjadi lebih baik daripada dirinya yang kemarin. Ia sering mengatakan, hari ini mungkin aku bukan yang terbaik, tapi aku belajar agar besok aku bisa lebih baik. Rasa percaya diri juga berarti menerima kekuranganmu tanpa malu. Jack Ma tahu, ia tidak tampan, tidak tinggi, dan tidak punya keahlian teknis seperti banyak orang di sekelilingnya. Tapi ia tidak menjadikan itu alasan untuk berhenti. Ia justru fokus pada apa yang ia punya. Semangat, visi, dan kemampuan berbicara yang kuat. Ia menggunakan kote-ketania untuk menggerakkan hati orang lain, untuk membangun semangat timnya, dan untuk menumbuhkan kepercayaan dari para mitra bisnisnya. Bagi Jack Ma, percaya diri itu menular. Ketika kamu yakin pada dirimu sendiri, orang lain juga akan mulai mempercayaimu. Sebaliknya, jika kamu ragu-ragu pada dirimu, dunia pun akan ragu padamu. Karena dunia cenderung memperlakukan kita seperti cara kita memperlakukan diri sendiri, Jack Ma mengajarkan bahwa tidak apa-apa jika orang lain meremehkanmu. Tidak apa-apa jika orang lain tidak percaya. Yang penting adalah kamu tidak ikut meremehkan dirimu sendiri. Karena sesungguhnya setiap orang punya waktu untuk bersinar. Hanya saja tidak semua orang mau menunggu dan berusaha sampai waktunya tiba. Jadi, jangan biarkan penilaian orang lain membuatmu berhenti. Mungkin sekarang kamu sedang berjalan pelan. Mungkin belum ada yang melihat hasilnya, tapi percayalah, jika kamu tetap yakin dan terus belajar, waktumu akan datang. Jack Ma pernah berkata, tidak masalah jika orang lain tidak mempercayaimu. Yang bahaya adalah ketika kamu berhenti mempercayai dirimu sendiri. Don Monkey, inilah awal dari setiap kesuksesan besar. Keberanian untuk tetap percaya, bahkan ketika tidak ada yang percaya padamu. Ada satu hal yang membedakan orang biasa dengan orang besar, seperti Jack Ma, cara mereka melihat dunia. Ketika kebanyakan orang hanya melihat kesulitan, Jack Ma justru melihat peluang. Ketika banyak yang menyerah karena keadaan sulit, ia malah tersenyum dan berkata, inilah saatnya berbuat sesuatu. Cerita tentang bagaimana Jack Ma menemukan ide besar, yang kemudian mengubah dunia dimulai dengan rasa ingin tahu yang sederhana. Pada tahun 1995, Jack pergi ke Amerika Serikat untuk membantu teman menerjemahkan bisnisnya.
Di sanalah ia pertama kali mengenal internet. Sesuatu yang pada waktu itu masih sangat baru dan asing bagi masyarakat China. Saat itu, ia duduk di depan komputer dan mencoba mengetik kata bir-bir di mesin pencari. Ia menemukan banyak hasil dari negara-negara seperti Amerika dan Jerman, tapi tidak satu pun dari China. Lalu ia mencoba mengetik kata China. Hasilnya, tidak ada juga. Saat itu ia tersadar. Dunia internet belum mengenal China, dan dari kesadaran kecil itulah lahir sebuah ide besar yang akan mengubah arah hidupnya. Membuat situs untuk memperkenalkan China ke dunia. Kebanyakan orang mungkin akan menganggap ide itu gila. Bayangkan, di masa itu, sebagian besar orang bahkan belum tahu cara menggunakan komputer, apalagi berbisnis lewat internet. Tapi Jack Ma melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Masa depan, ia percaya bahwa suatu hari nanti, internet akan menjadi jembatan yang menghubungkan semua orang, dari kota besar sampai desa terpencil, dan ia ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Saat kembali ke China, Jack mulai mengajak Montemonia untuk membangun proyek sederhana bernama China Pages. Itu adalah langkah awal sebelum lahirnya Alibaba. Beberapa tahun kemudian, proyek itu tidak langsung sukses. Banyak yang menolak, banyak yang tidak percaya. Investor berkata, internet tidak punya masa depan di China. Teman-temannya berkata, kamu membuang waktu. Tapi Jack Ma tidak berhenti. Ia yakin bahwa setiap ide besar selalu tampak aneh di awal. Jack Ma pernah berkata, kesempatan selalu tersembunyi di tempat orang lain tidak mau melihat. Dan memang benar, seringkali peluang terbaik muncul bukan di saat segalanya mudah, tapi justru di saat orang lain menyerah. Kemampuannya melihat peluang bukan berasal dari kecerdasan luar biasa, melainkan dari kepekaan terhadap perubahan. Ia suka mengamati, mendengarkan, dan mencari tahu apa yang belum dilakukan orang lain. Ia tidak menunggu kesempatan datang, tapi menciptakan kesempatan itu sendiri. Bagi Jack Ma, ketika dunia berubah, yang paling cepat beradaptasi akan menang, bukan yang paling kuat atau paling pintar. Hal lain yang membuat Jack Ma istimewa adalah cara pandangnya terhadap masalah. Bagi banyak orang, masalah adalah hambatan. Tapi bagi Jack, masalah adalah pintu masuk menuju peluang baru. Ketika orang mengeluh karena sulitnya menjual produk, Jack melihat peluang untuk membuat pasar digital. Ketika orang takut bersaing dengan perusahaan besar, Jack justru melihat ruang untuk melayani pelanggan kecil yang sering dilupakan. Ia tahu bahwa masa depan tidak dimiliki oleh mereka yang paling besar, tapi oleh mereka yang paling cepat melihat arah perubahan. Kemampuan melihat peluang seperti ini tidak datang tiba-tiba. Jack Ma melatihnya dari pengalaman hidup. Karena sering gagal, ia terbiasa mencari jalan alternatif. Karena sering ditolak, ia terbiasa memikirkan cara baru. Dari situ ia belajar bahwa kadang kita harus berhenti melihat dunia seperti orang lain melihatnya, dan mulai melihatnya dengan mata kita sendiri. Dan itulah yang disebut visi. Kemampuan untuk melihat apa yang belum terlihat. Pelajaran besar dari kisah ini adalah bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menemukan peluang di hidupnya. Hanya saja, tidak semua orang berani membuka mata. Terkadang, peluang tidak datang dalam bentuk yang indah. Ia datang sebagai kesulitan, masalah, atau penolakan. Tapi jika kita mau melihat lebih dalam, selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari dan diubah menjadi jalan menuju keberhasilan. Jack Ma mengajarkan bahwa melihat peluang berarti melihat masa depan di balik kesulitan hari ini. Saat orang lain berkata tidak mungkin, justru disitulah ada ruang untuk kita membuktikan bahwa sesuatu bisa dilakukan. Seperti Jack yang melihat internet ketika orang lain belum tahu apa itu internet. Mungkin kamu pun sedang berdiri di depan sesuatu yang besar. Hanya saja, belum semua orang bisa melihatnya. Jadi, ketika kamu merasa jalanmu sepi, atau idemu ditertawakan, jangan khawatir. Mungkin kamu sedang berada di jalan yang benar, hanya saja kamu datang lebih awal daripada yang lain. Dan seperti Jack Ma, jangan takut terlihat berbeda, karena seringkali mereka yang berani berpikir berbeda akhirnya menjadi orang yang membawa perubahan besar. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan Jack Ma datang karena ia pintar mencari uang, tapi sebenarnya sejak awal, uang bukanlah tujuan utama dalam hidupnya. Jack Ma tidak memulai perjalanannya dengan niat menjadi kaya. Ia memulai dengan mimpi.
mimpi untuk membantu orang lain agar bisa ikut maju bersama. Sejak kecil, Jack selalu memiliki rasa empati yang tinggi. Ia sering memperhatikan orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang bekerja keras, namun tidak punya banyak kesempatan. Setelah mengenal dunia internet, hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu. Ia membayangkan bagaimana jika para pengusaha kecil di China bisa menjual produknya ke seluruh dunia, tanpa harus punya toko besar atau modal besar. Dari sinilah mimpi besar itu lahir. Membangun Alibaba, sebuah platform yang bisa menghubungkan penjual kecil dengan pembeli dari berbagai negara. Ketika pertama kali mengajak teman-temannya bergabung, Jack Ma tidak berbicara soal keuntungan. Ia tidak menjanjikan mereka uang, tapi tujuan. Ia berkata, kita tidak membangun perusahaan untuk menjadi kaya. Kita membangunnya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Dan anehnya, itulah yang membuat orang-orang percaya padanya. Mereka ikut bukan karena tergiur materi, tapi karena merasakan ketulusan dan keyakinan dari seorang pemimpin yang punya mimpi besar. Jack Ma memahami bahwa uang adalah hasil dari kerja keras, bukan alasan untuk bekerja keras. Ia percaya bahwa jika kita hanya fokus pada uang, maka setiap kegagalan akan terasa menyakitkan. Tapi jika kita fokus pada mimpi, setiap kegagalan justru terasa sebagai bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Ia sering berkata, jika kamu memikirkan uang akan menjauh. Tapi jika kamu memikirkan impian, uang akan datang dengan sendirinya. Pada masa-masa awal Alibaba, hidup Jack Ma tidak mudah. Perusahaannya hampir kehabisan uang berkali-kali. Banyak investor menolak menanamkan modal karena mereka tidak percaya pada model bisnis yang ia kembangkan. Tapi Jack dan timnya bertahan karena mereka percaya pada satu hal, bahwa suatu hari nanti internet akan mengubah cara manusia berbisnis. Mereka bekerja bukan karena gaji, tapi karena ingin melihat mimpi itu terwujud. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, Alibaba tumbuh menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Namun, di balik kesuksesan besar itu, Jack Ma tetap sederhana. Ia tidak pernah melupakan tujuan awalnya. Ia berkata, saya tidak ingin dunia mengingat saya karena saya kaya. Saya ingin dunia mengingat saya karena saya membuat sesuatu yang berarti. Kata-kata itu menggambarkan nilai hidupnya, bahwa ukuran kesuksesan sejati bukanlah berapa banyak uang yang dimiliki, melainkan seberapa besar dampak yang bisa diberikan kepada orang lain. Jack Ma percaya bahwa ketika seseorang hanya mengejar uang, pikirannya menjadi sempit. Ia akan mudah putus asa ketika hasil tidak sesuai harapan. Tapi ketika seseorang mengejar mimpi, pikirannya terbuka. Ia bisa menemukan makna di setiap langkah, bahkan di saat jatuh sekalipun. Bagi Jack, mimpi adalah bahan bakar kehidupan. Ia memberi tenaga untuk terus berjalan. Bahkan ketika dunia terasa berat, ia juga sering mengingatkan para karyawannya, jangan bekerja untuk Jack Ma. Bekerjalah untuk impianmu sendiri. Ia ingin setiap orang di Alibaba punya tujuan pribadi yang tumbuh seiring dengan perusahaan. Ia tahu bahwa seseorang yang bekerja dengan hati akan memberikan hasil yang lebih baik daripada orang yang bekerja hanya demi angka di rekening. Hidup seperti Jack Ma berarti menempatkan mimpi di atas segalanya. Karena ketika kamu tahu apa tujuanmu, semua hal lain akan mengikuti. Uang, pengakuan, dan kesuksesan hanyalah hasil dari keyakinan dan kerja keras yang berakar dari mimpi yang kuat. Namun jika kamu kehilangan arah dan hanya mengejar uang, kamu akan cepat merasa kosong, karena uang tidak pernah cukup untuk mengisi hati manusia. Jack Ma sendiri pernah mengalami masa ketika ia memiliki banyak uang, tapi justru merasa khawatir. Ia mengatakan, saat saya miskin, saya hanya khawatir bagaimana cara hidup. Tapi ketika saya kaya, saya khawatir bagaimana cara menggunakan kekayaan itu dengan benar. Kekayaan baginya bukan lagi tujuan, tapi tanggung jawab. Ia merasa harus menggunakan apa yang ia miliki untuk membantu orang lain, menginspirasi generasi muda, dan mendukung pendidikan di negaranya. Dari sini kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Jack Ma membuktikan bahwa ketika seseorang berani bermimpi dan bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, dunia akan membuka jalan yang tak terduga. Jadi, jika kamu ingin hidup seperti Jack Ma, mulailah dengan mimpi.
bukan dengan angka. Temukan alasan yang lebih besar dari uang, sesuatu yang membuatmu mau bangun pagi, terus belajar, dan tetap berjuang bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat, tapi mimpi adalah arah. Dan arah itulah yang akan menuntunmu menuju kehidupan yang benar-benar berarti. Jack Ma selalu mengatakan, kalau kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Kalimat sederhana itu menggambarkan salah satu prinsip hidup terpenting yang ia pegang. Kesuksesan sejati tidak bisa dicapai sendirian. Ketika Jack Ma memulai perjalanannya mendirikan Alibaba, ia sadar bahwa ia tidak punya banyak hal. Ia tidak punya modal besar, tidak punya teknologi canggih, bahkan tidak punya pengalaman bisnis yang kuat. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia butuh orang-orang yang punya kemampuan berbeda. Orang-orang yang bisa melengkapi kekurangannya. Pada tahun 1999, di apartemennya yang sederhana di Hangzhou, Jack Ma mengundang 17 orang temannya untuk berkumpul di ruang kecil itu. Ia berbicara dengan penuh semangat tentang mimpinya, membangun platform online yang bisa membantu pelaku usaha kecil di Cina menjual produk mereka ke seluruh dunia. Ia tidak menawarkan mereka gaji besar, ia hanya menawarkan keyakinan dan visi. Dan dengan kepercayaan itu, 17 orang tersebut memutuskan untuk ikut. Mereka tidak hanya membangun perusahaan, tapi juga membangun keluarga kecil yang memiliki satu tujuan besar. Jack Ma tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang paling pintar di ruangan. Ia sering berkata, jika kamu adalah orang paling pintar di timmu, maka kamu sudah memilih orang yang salah. Ia sadar bahwa kepemimpinan bukan tentang menjadi yang paling hebat, tapi tentang membuat orang lain merasa berharga dan dipercaya. Ia selalu berusaha mendengarkan ide dari timnya, bahkan ketika berbeda dari pandangannya sendiri. Baginya, keberagaman pikiran adalah kekuatan, bukan ancaman. Dalam timnya, Jack Ma menanamkan budaya saling menghormati dan saling mendukung. Ia tidak ingin timnya hanya menjadi pekerja yang mengikuti perintah, tapi ingin mereka menjadi orang-orang yang punya tanggung jawab dan semangat yang sama dengannya. Ia berkata, saya tidak membutuhkan karyawan, saya membutuhkan rekan seperjuangan. Dan karena itu, setiap orang di Alibaba merasa memiliki peran penting dalam perjalanan perusahaan. Mereka tidak hanya bekerja untuk Jack Ma, tapi bekerja untuk mimpi bersama. Jack juga punya cara unik dalam memimpin. Ia tidak suka memaksa, tapi menginspirasi. Ia tahu bahwa motivasi yang datang dari hati jauh lebih kuat daripada perintah dari atasan. Ia sering berbagi cerita, memberi semangat, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam timnya. Ketika perusahaan menghadapi masa sulit, ia tidak menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ia maju ke depan dan berkata, jika ada kesalahan, itu tanggung jawab saya. Sikap itu membuat orang-orang di sekitarnya merasa aman untuk mencoba, berani berinovasi, dan tidak takut gagal. Pelajaran penting dari Jack Ma adalah bahwa pemimpin sejati bukan yang selalu benar, tapi yang bisa membuat orang lain tumbuh. Ia pernah berkata, saya bukan yang terbaik dalam teknologi atau keuangan, tapi saya tahu bagaimana membuat orang yang lebih pintar dari saya bekerja bersama. Ia percaya bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan berasal dari kecerdasannya, melainkan dari kemampuannya membangun kepercayaan dan semangat dalam sebuah tim. Bekerja dalam tim juga berarti belajar menghadapi perbedaan. Tidak semua orang akan selalu sejalan, tidak semua ide akan diterima, tapi Jack selalu menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal baik selama dilakukan dengan tujuan yang sama. Ia sering mengingatkan timnya, kita boleh berdebat siang hari, tapi malamnya kita tetap makan malam bersama. Baginya, kekompakan bukan berarti selalu sepakat, tapi tetap saling menghargai meski berbeda pandangan. Kisah Alibaba menunjukkan bagaimana kekuatan kerjasama bisa mengalahkan keterbatasan dari ruang kecil di apartemen sederhana. Perusahaan itu tumbuh menjadi raksasa global yang mengubah cara orang berbisnis di seluruh dunia. Tapi Jack Ma tidak pernah mengklaim keberhasilan itu sebagai hasil kerjanya sendiri. Ia selalu mengatakan, Alibaba bukan milik saya, Alibaba milik semua orang yang percaya pada mimpi ini. Hidup seperti Jack Ma berarti belajar bahwa kita tidak bisa hebat dalam segala hal. Kadang, kita hanya perlu tahu bagaimana mengumpulkan orang-orang yang tepat,
mempercayai mereka, dan berjalan bersama. Karena setiap orang punya kelebihan yang bisa melengkapi satu sama lain. Dan dalam perjalanan panjang menuju tujuan besar, dukungan dari orang lain adalah kekuatan yang tak ternilai. Jack Ma juga percaya bahwa dalam membangun tim, yang paling penting bukan hanya kemampuan, tapi nilai dan kejujuran. Ia lebih memilih orang yang setia dan mau belajar daripada orang pintar yang sombong. Baginya, orang yang punya hati baik dan semangat yang benar bisa belajar apa saja, tapi orang yang egois akan sulit untuk berkembang bersama tim. Di dunia yang sering memuja kesuksesan individu, Jack Ma mengingatkan kita bahwa tidak ada orang hebat yang benar-benar berdiri sendiri. Di balik setiap pencapaian besar, selalu ada tangan-tangan yang ikut bekerja, pikiran-pikiran yang berkontribusi, dan hati-hati yang berjuang bersama. Jadi, kalau kamu ingin membangun sesuatu yang besar dalam hidup, jangan takut untuk berbagi perjalananmu dengan orang lain. Bangunlah tim yang kamu percayai, perlakukan mereka dengan tulus, dan tumbuhlah bersama. Karena seperti yang diyakini Jack Ma, kesuksesan yang dibangun bersama akan terasa jauh lebih indah daripada kemenangan yang dicapai sendirian. Dalam perjalanan membangun Alibaba, Jack Ma tidak pernah berjalan di jalan yang mudah. Ketika perusahaannya mulai tumbuh, muncul berbagai tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar kekurangan dana atau kurangnya pengalaman. Tantangan itu bernama persaingan. Di awal tahun 2000-an, raksasa global seperti eBay mulai memasuki pasar Tiongkok dengan kekuatan besar. Mereka datang dengan teknologi yang lebih maju, modal yang tak terbatas, dan reputasi internasional yang sudah diakui. Banyak orang memprediksi bahwa Alibaba, perusahaan kecil dari Hangzhou yang baru berdiri, tidak akan bertahan lama. Bagi banyak pengamat, Alibaba hanyalah perahu kecil yang akan tenggelam di lautan besar milik eBay. Namun, Jack Ma berpikir berbeda. Alih-alih takut, ia justru melihat tantangan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ia berkata dengan tenang, jika eBay adalah laut, maka Alibaba adalah sungai. Laut sangat luas, tapi sungai punya cara sendiri untuk mengalir kemanapun ia mau. Kata-kata itu bukan sekadar kiasan indah, itu menggambarkan keyakinannya bahwa ukuran bukanlah segalanya. Baginya, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang lebih besar, tapi oleh siapa yang lebih mengerti kebutuhan orang. Jack Ma tahu bahwa eBay datang dengan kekuatan global, tapi Alibaba punya sesuatu yang lebih berharga, pemahaman mendalam tentang masyarakat Tiongkok. Ia mengamati perilaku pengguna di negerinya. Ia tahu bahwa banyak pengusaha kecil di Cina belum terbiasa dengan sistem pembayaran online yang rumit atau penggunaan bahasa asing. Mereka butuh platform yang lebih sederhana, ramah, dan dibuat khusus untuk mereka. Dari pemahaman itu, Alibaba menciptakan sistem yang berbeda, dengan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang lebih hangat. Jack Ma juga menekankan pentingnya melayani pasar kecil yang sering diabaikan oleh pemain besar. Ketika perusahaan raksasa berlomba merebut pelanggan besar dan bisnis kelas atas, Jack justru fokus membantu pedagang kecil, mereka yang menjual produk dari rumah atau toko kecil di sudut kota. Ia percaya bahwa masa depan ekonomi digital akan ditopang oleh mereka, para pelaku usaha kecil yang penuh semangat, dan keyakinan itu terbukti benar. Persaingan dengan eBay menjadi salah satu ujian terbesar bagi Alibaba, tapi justru dari sanalah kekuatan mereka tumbuh. Jack Ma tidak hanya mengajarkan timnya untuk bekerja keras, tapi juga untuk tidak gentar menghadapi siapapun. Ia selalu berkata, jangan takut dengan lawan yang besar. Mereka memang kuat, tapi mereka juga berat untuk bergerak. Kita kecil, tapi kita bisa berlari cepat. Kata-kata itu menjadi semangat bagi seluruh tim Alibaba. Mereka tidak merasa kalah sebelum bertarung. Mereka belajar, berinovasi, dan memperbaiki diri dari setiap kekurangan. Sementara eBay sibuk dengan strategi globalnya. Alibaba tumbuh dari pemahaman lokal dan kedekatan dengan pengguna. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, eBay memutuskan mundur dari pasar Tiongkok. Sementara Alibaba terus melesat menjadi perusahaan teknologi terbesar di Asia. Jack Ma tidak pernah sombong atas kemenangan itu. Ia tidak pernah memandang pesaing sebagai musuh, tapi sebagai guru. Ia berkata, persaingan bukan untuk menghancurkan orang lain, tapi untuk membuat dirimu menjadi lebih baik. Bagi Jack, setiap lawan
adalah kesempatan untuk belajar. Setiap tekanan adalah latihan untuk menjadi lebih kuat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sikapnya adalah bahwa rasa takut seringkali hanya ada di pikiran kita sendiri. Kita sering merasa kecil sebelum benar-benar mencoba. Kita merasa kalah sebelum melangkah. Padahal yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berdiri tegak dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Jika kita punya tekad kuat, Jack Ma mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tapi tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Ia percaya bahwa dunia, bisnis, dan kehidupan adalah medan yang selalu berubah. Yang bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Karena itu, ia selalu mendorong timnya untuk terus belajar, beradaptasi, dan tidak pernah merasa puas dengan pencapaian yang sudah ada. Ia sering mengingatkan, jika kamu selalu takut kalah, kamu tidak akan pernah menang. Tapi jika kamu siap untuk kalah, kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan. Kata-kata itu mencerminkan pandangan hidupnya yang sederhana, namun dalam. Ia tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai bagian alami dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Kisah Jack Ma melawan eBay adalah contoh nyata bahwa keberanian bisa mengubah nasib dari perusahaan kecil yang nyaris tidak dikenal. Alibaba tumbuh menjadi simbol semangat pantang menyerah dan keyakinan pada diri sendiri. Dan semua itu terjadi bukan karena mereka lebih kaya atau lebih kuat, tapi karena mereka tidak takut mencoba. Bahkan ketika yang mereka hadapi adalah raksasa dunia, hidup seperti Jack Ma berarti tidak gentar menghadapi siapapun, seberapa besar pun tantangannya. Karena dalam hidup, yang menentukan hasil bukan seberapa besar lawanmu, tapi seberapa kuat keyakinanmu untuk terus maju. Jadi, ketika kamu merasa kecil di hadapan tantangan besar, ingatlah kisah ini. Kamu tidak harus menjadi besar untuk mulai berjuang. Kamu hanya perlu berani melangkah. Karena seperti sungai kecil yang terus mengalir, keberanian dan ketekunanmu suatu hari akan membawamu ke lautan luas, tempat di mana kamu akhirnya akan menemukan kemenanganmu sendiri. Tidak ada perjalanan besar yang berjalan mulus. Begitu pula dengan perjalanan Jack Ma. Setelah melewati masa sulit membangun Alibaba dari nol dan bertarung dengan raksasa dunia, ujian belum berhenti datang. Di balik kesuksesan yang terlihat dari luar, Jack Ma menyimpan cerita tentang tekanan yang luar biasa besar. Ketika Alibaba mulai tumbuh pesat, tanggung jawab yang dipikulnya pun semakin berat. Ratusan, bahkan ribuan karyawan bergantung padanya. Investor menaruh harapan tinggi, media menyorot setiap langkahnya. Dan di saat seperti itu, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi badai besar. Namun, di tengah semua tekanan itu, Jack Ma memiliki satu kekuatan yang membuatnya terus bertahan, sikap optimis. Ia percaya bahwa tidak ada gunanya panik ketika masalah datang. Panik tidak menyelesaikan apapun, justru membuat situasi makin sulit. Ia sering berkata, jika kamu kehilangan uang, kamu bisa mendapatkannya kembali. Tapi jika kamu kehilangan semangat, segalanya benar-benar hilang. Kata-kata itu sederhana, tapi lahir dari pengalaman nyata. Dalam banyak momen sulit, Jack Ma selalu menjadi sosok yang tetap tenang, bahkan ketika segalanya tampak kacau. Ketika server Alibaba sempat mengalami gangguan besar yang mengancam kepercayaan pengguna, timnya bekerja tanpa henti, sebagian panik, sebagian frustrasi. Tapi Jack justru berkata dengan senyum kecil, "Tenang, semua masalah punya akhir. Kalau ini akhir yang buruk, berarti ini belum benar-benar akhir." Optimismenya bukan sekadar kata-kata manis, tapi cara hidup. Ia selalu mencoba melihat sisi baik dari setiap kejadian. Seberapa buruk pun tampaknya, ketika Alibaba gagal menjalin kerjasama dengan beberapa investor besar, ia tidak menyesali apa yang hilang. Ia justru berkata bahwa mungkin itulah jalan terbaik agar perusahaannya tetap mandiri. Jack Ma punya keyakinan bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran, dan setiap tekanan adalah latihan untuk menjadi lebih kuat. Ia bahkan sering mendorong timnya untuk tidak mengeluh. Katanya, hari ini berat, besok lebih berat, tapi lusa semuanya akan indah. Sayangnya, banyak orang menyerah di hari besok. Kutipan ini menjadi simbol semangat Jack Ma yang tidak pernah padam. Ia tahu bahwa setiap perjuangan punya fase tersulit,
sebelum hasilnya terlihat. Tapi justru di saat itulah seseorang diuji. Apakah dia cukup kuat untuk bertahan atau memilih menyerah? Optimisme bagi Jack Ma bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Ia tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia hanya memilih untuk melihat cahaya kecil di tengah gelapnya masalah. Bagi Jack, selama masih ada satu alasan untuk berjuang, maka perjuangan belum berakhir. Ia selalu menanamkan pandangan positif pada timnya, bahkan dalam situasi krisis. Ketika kondisi pasar menurun dan investor mulai ragu, ia memotivasi karyawan dengan berkata, "Jangan khawatir tentang apa yang dunia pikirkan tentang kita. Fokuslah membuat dunia suatu hari nanti berpikir untung mereka tidak menyerah." Sikap optimis Jack Ma juga tampak dari cara ia memandang masa depan. Bagi banyak orang, masa depan adalah sesuatu yang menakutkan, tidak pasti, penuh risiko, dan bisa saja gagal. Namun bagi Jack Ma, masa depan adalah tempat di mana keajaiban bisa terjadi. Ia percaya bahwa selama seseorang memiliki mimpi dan tekad untuk mencapainya, maka masa depan akan selalu memberi ruang untuk keberhasilan. Dalam banyak pidatonya, Jack Ma sering mengatakan bahwa pengusaha sejati harus punya hati yang besar dan pandangan yang panjang. Ia tahu bahwa di dunia bisnis, hari ini kamu bisa berada di puncak, tapi besok kamu bisa jatuh. Karena itu, yang membuat seseorang benar-benar kuat bukanlah hasilnya, tapi sikapnya dalam menghadapi masa sulit. Jack Ma juga punya cara sederhana menjaga optimisme dengan tetap bersyukur. Ia sering mengatakan bahwa dirinya hanyalah guru bahasa Inggris yang beruntung bisa melihat peluang di waktu yang tepat. Ia tidak pernah merasa dirinya paling pintar. Ia hanya merasa paling tidak mudah menyerah. Dan karena rasa syukur itu, ia bisa menghadapi tekanan besar tanpa kehilangan arah. Pelajaran yang bisa kita ambil darinya sangat dalam, bahwa optimisme bukan soal selalu bahagia, tapi soal tetap percaya meski sedang susah. Optimisme adalah keberanian untuk berkata, "Saya akan mencoba lagi." Bahkan setelah gagal berkali-kali. Optimisme adalah kemampuan untuk melihat badai, tapi tetap yakin bahwa langit akan cerah setelahnya. Dalam hidup, kita semua pasti menghadapi masa sulit. Saat rencana gagal, saat orang meragukan kita, atau saat dunia seolah menutup pintu. Tapi jika kita bisa belajar seperti Jack Ma, kita akan tahu bahwa setiap tekanan adalah bagian dari pertumbuhan. Bahwa tidak ada malam yang abadi, dan tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Dan ketika kamu merasa hidup sedang menekanmu dari segala arah, ingatlah kata-kata Jack Ma. Jangan pernah menyerah, karena tekanan adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Optimisme bukan hanya soal berpikir positif, tapi tentang menjaga api semangat agar tidak padam. Bahkan ketika dunia terasa gelap, itulah kunci yang membuat Jack Ma mampu bertahan. Bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai manusia yang tahu arti ketenangan di tengah badai. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang memerintah, bukan tentang siapa yang paling cerdas, paling berpengalaman, atau paling berkuasa. Bagi Jack Ma, menjadi pemimpin sejati berarti menggerakkan hati orang lain. Ia percaya bahwa otak memang penting untuk mengambil keputusan, tapi hati jauh lebih penting untuk membuat keputusan itu diterima dan diikuti oleh orang lain. Sejak awal membangun Alibaba, Jack Ma tidak pernah melihat dirinya sebagai bos besar. Ia lebih melihat dirinya sebagai teman, seperjalanan bagi orang-orang yang mau berjuang bersamanya. Ketika timnya masih berjumlah belasan orang di apartemennya di Hangzhou, ia duduk bersama mereka, makan bersama, bahkan tidur di lantai yang sama. Ia tidak pernah menciptakan jarak antara dirinya dan timnya. Jack Ma tahu bahwa orang tidak akan berjuang motivation hanya karena perintah. Mereka berjuang karena mereka percaya pada seseorang. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan, tapi harus tumbuh dari hati yang tulus. Dalam banyak kesempatan, Jack Ma menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sejati bukan tentang mengontrol, tapi tentang menginspirasi. Ia selalu berusaha memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika seorang karyawan melakukan kesalahan, ia tidak langsung memarahi, melainkan menanyakan apa yang terjadi. Ia tahu bahwa di balik setiap kesalahan selalu ada alasan, dan di balik setiap alasan ada manusia. Baginya,
Memimpin berarti memahami manusia, bukan hanya angka. Ia pernah berkata, seorang pemimpin yang hebat bukan yang paling pintar, tapi yang bisa menemukan orang pintar dan membuat mereka percaya diri untuk bekerja bersama. Dan kalimat itu ia buktikan dalam tindakannya. Jack Ma selalu berusaha mengangkat orang-orang di sekitarnya. Ia memberi ruang bagi ide baru, bahkan ketika ide itu datang dari orang yang lebih muda atau kurang berpengalaman. Ia tahu bahwa setiap orang punya potensi, dan tugas pemimpin adalah menyalakan potensi itu, bukan mematikannya. Jack Ma juga tidak pernah malu mengakui kelemahannya. Ia sering berkata bahwa dirinya bukan ahli teknologi, bukan ahli keuangan, dan bahkan tidak terlalu mengerti hal-hal teknis. Namun justru karena itu, ia belajar mempercayai timnya. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Kelemahannya membuatnya rendah hati, dan kerendahan hati itulah yang membuatnya kuat. Bagi Jack Ma, hati adalah kompas dalam kepemimpinan. Ketika ia harus mengambil keputusan sulit, seperti memotong anggaran, menutup divisi, atau menghadapi tekanan investor, ia selalu mencoba melihat dari sisi manusia. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana keputusan ini akan memengaruhi orang-orang yang bekerja keras untuk perusahaan ini. Ia tidak ingin sukses dengan mengorbankan kebahagiaan timnya, karena baginya, kesuksesan yang sejati adalah ketika semua orang tumbuh bersama. Dalam setiap pidato, Jack Ma selalu menekankan bahwa perusahaan bukan sekadar mesin uang, tapi keluarga besar. Ketika seseorang di Alibaba menghadapi kesulitan pribadi, ia tidak segan membantu. Ketika ada yang merasa kehilangan semangat, ia akan datang dan memberi kata-kata penyemangat. Ia tahu bahwa hati manusia adalah bahan bakar terkuat yang bisa membuat tim bertahan, bahkan di saat terburuk. Dan memang benar, banyak orang di Alibaba tetap setia, bukan hanya karena gaji atau jabatan, tapi karena mereka merasa dihargai sebagai manusia. Mereka bekerja bukan untuk Jack Ma, tapi bersama Jack Ma. Itulah rahasia mengapa budaya perusahaan Alibaba bisa begitu kuat dan bertahan, melewati banyak badai. Jack Ma juga percaya bahwa pemimpin yang baik harus berani menanggung beban yang paling berat. Ketika terjadi kesalahan besar di perusahaan, ia selalu maju lebih dulu untuk bertanggung jawab. Tapi ketika kesuksesan datang, ia justru mendorong timnya untuk maju ke depan dan menerima pujian. Sikap itu menumbuhkan rasa hormat yang mendalam, karena tidak ada yang lebih menyentuh hati selain pemimpin yang mau berdiri paling depan saat bahaya dan paling belakang saat penghargaan dibagi. Ia pernah berkata, seorang pemimpin sejati harus terlihat tersenyum ketika semua orang takut dan tetap tenang ketika semua orang panik. Bagi Jack Ma, itulah tugas hati seorang pemimpin, menjaga harapan tetap hidup bahkan ketika dunia tampak gelap. Pelajaran besar yang bisa kita ambil adalah memimpin bukan soal membuat orang bekerja keras, tapi membuat mereka percaya bahwa kerja keras mereka berarti. Dan untuk bisa melakukan itu, kamu harus memimpin dengan hati yang tulus. Karena orang tidak akan mengikuti perintahmu selamanya, tapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kamu memperlakukan mereka. Hidup seperti Jack Ma berarti berani menjadi pemimpin yang lembut tapi kuat, tegas tapi penuh empati, rasional tapi manusiawi. Ia membuktikan bahwa dunia bisnis yang keras pun bisa dijalankan dengan hati, dan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari angka, tapi dari seberapa banyak kehidupan yang bisa kamu ubah menjadi lebih baik. Jadi, jika suatu hari kamu diberi kesempatan untuk memimpin, entah dalam pekerjaan, keluarga, atau kehidupan, ingatlah pelajaran ini. Gunakan otakmu untuk berpikir, tapi gunakan hatimu untuk memutuskan. Karena seperti kata Jack Ma, teknologi membuat dunia lebih efisien, tapi hati manusialah yang membuat dunia lebih indah. Dalam hidup, banyak orang terlalu sibuk mengejar hasil. Mereka ingin cepat sukses, cepat kaya, cepat diakui. Mereka berlari seolah waktu akan habis besok, tapi lupa bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian terindah dari kehidupan. Jack Ma adalah orang yang berbeda. Ia selalu percaya bahwa yang paling penting bukanlah hasil akhir, tapi perjalanan menuju ke sana. Saat memulai Alibaba, Jack Ma tidak punya jaminan apapun bahwa perusahaannya akan berhasil. Ia tidak tahu apakah ide itu akan diterima orang, apakah sistemnya akan berjalan,
atau apakah investornya akan bertahan. Tapi satu hal yang ia tahu, ia ingin menikmati setiap langkahnya. Ia tahu bahwa proses membangun sesuatu dari nol akan penuh tantangan. Tapi disitulah nilai hidup yang sebenarnya. Ia pernah berkata, kalau kamu hanya fokus pada hasil, kamu akan mudah kecewa. Tapi kalau kamu menikmati prosesnya, kamu akan menemukan kebahagiaan bahkan sebelum hasilnya datang. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada kebijaksanaan yang dalam. Jack Ma tahu bahwa tidak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan. Tapi setiap perjuangan selalu memberi pelajaran. Dan pelajaran itu, jika kita mau menerimanya dengan hati terbuka, justru lebih berharga dari hasil itu sendiri. Bagi Jack Ma, setiap kegagalan adalah bagian dari cerita besar. Ia tidak pernah menyesali masa-masa sulit Nia. Ia justru sering mengenangnya dengan senyum. Ketika menceritakan masa-masa saat ia ditolak bekerja di KFC atau gagal melamar di perusahaan lain, ia tidak terlihat sedih. Ia malah tertawa kecil, karena ia tahu, jika saat itu ia diterima, mungkin ia tidak akan menjadi Jack Ma yang dikenal dunia sekarang. Ia menikmati setiap bab dari hidupnya, termasuk yang paling menyakitkan. Jack Ma juga memahami bahwa kesuksesan sejati tidak datang secara tiba-tiba. Ia seperti petani yang menanam benih. Setiap hari ia menyiram, merawat, menjaga. Tapi ia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh cepat. Ia hanya bisa percaya pada prosesnya. Dan begitulah ia menjalani hidup. Dengan kesabaran, keyakinan, dan rasa syukur atas setiap langkah kecil yang ia ambil. Ketika Alibaba belum menghasilkan keuntungan besar, banyak orang mulai meragukan arah perusahaannya. Sebagian bahkan menyarankan agar ia menyerah atau menjual sahamnya saja. Tapi Jack Ma tetap teguh. Ia berkata, kita sedang membangun sesuatu yang akan bertahan lama. Kalau kamu ingin hasil cepat, kamu tidak akan pernah membuat sesuatu yang besar. Dan waktu membuktikan bahwa kesabarannya adalah kunci keberhasilan. Jack Ma selalu mengingatkan timnya untuk tidak terjebak dalam obsesi terhadap angka. Ia tidak ingin mereka bekerja hanya demi target, tapi juga karena cinta pada apa yang mereka lakukan. Ia percaya bahwa jika kamu mencintai prosesnya, hasilnya akan datang dengan sendirinya. Mungkin tidak cepat, tapi pasti. Bagi Jack, semangat dan kebahagiaan dalam bekerja lebih penting daripada pencapaian finansial semata. Ia sering berkata kepada karyawannya, kalau kamu bekerja hanya untuk uang, kamu akan kelelahan. Tapi kalau kamu bekerja karena kamu percaya pada sesuatu, uang akan datang sebagai hasilnya. Inilah yang membuat budaya di Alibaba berbeda. Mereka bukan sekadar tim bisnis, tapi keluarga besar yang bergerak karena keyakinan bersama bahwa mereka sedang membangun masa depan. Bukan sekadar mencari untung. Menikmati proses juga berarti siap menghadapi masa-masa sulit dengan kepala tegak. Jack Ma tahu bahwa tidak semua hari akan mudah. Akan ada masa ketika segalanya terasa berat. Ketika ide ditolak, hasil belum terlihat, dan dukungan mulai berkurang. Tapi di saat seperti itu, ia memilih untuk tetap tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, tidak apa-apa, ini bagian dari perjalanan. Besok akan lebih baik. Sikap itu membuatnya kuat, karena ia tidak mengukur kebahagiaan dari pencapaian besar, melainkan dari kemampuan untuk tetap berjalan tanpa kehilangan semangat. Ia percaya bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai tujuan, tapi seberapa dalam kamu memahami arti perjalananmu. Jack Ma mengajarkan bahwa menikmati proses juga berarti menghargai waktu yang kamu miliki saat ini. Jangan terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa menikmati hari ini. Jangan terlalu fokus pada impian besar sampai melupakan hal-hal kecil yang membuatmu bahagia. Karena sesungguhnya, hidup bukan hanya tentang tiba di puncak, tapi juga tentang setiap langkah kecil yang membawamu ke sana. Kita semua ingin sukses, tapi kesuksesan tanpa ketenangan adalah kekosongan. Dan ketenangan itu datang dari hati yang mampu menikmati proses. Seberapa panjang atau berat pun jalannya. Jack Ma pernah menutup salah satu pidatonya dengan kalimat sederhana, tapi menyentuh. Kalau kamu ingin hidup bahagia, jangan kejar kesempurnaan, kejar pertumbuhan. Karena setiap hari kamu belajar sesuatu yang baru, kamu sudah menang. Hidup seperti Jack Ma berarti tidak terburu-buru, tidak mudah putus asa, hanya karena hasil belum terlihat.
karena ia tahu setiap perjuangan butuh waktu, dan waktu itu sendiri adalah guru terbaik yang mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan. Jadi, jika kamu sedang berada di tengah perjalanan yang terasa berat, ingatlah bahwa proses ini tidak sia-sia. Mungkin hasilnya belum datang, tapi kamu sedang tumbuh, sedang belajar, sedang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Terima kasih pada diriku yang dulu, karena tidak menyerah di tengah jalan." Pada tahap tertentu dalam kehidupan dan karirnya, Jack Ma mencapai titik di mana pencapaian finansial bukan lagi tujuan utama. Setelah Alibaba tumbuh menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, ia mulai mengalihkan perhatiannya dari akumulasi keuntungan ke arah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Jack Ma memandang keberhasilan bukan hanya sebagai hasil dari kerja keras pribadi, tetapi sebagai kesempatan untuk memberi dampak positif bagi lebih banyak orang. Dalam berbagai pidatonya, ia sering menegaskan bahwa kekayaan yang besar tidak memiliki arti jika tidak digunakan untuk membantu orang lain. Prinsip ini menjadi dasar dari banyak kegiatan sosial dan filantropi yang kemudian ia lakukan. Pada tahun 2014, Jack Ma mendirikan Jack Ma Foundation, sebuah lembaga yang berfokus pada pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan pembangunan ekonomi pedesaan di Tiongkok dan negara berkembang lainnya. Melalui yayasan ini, ia menyalurkan sumber daya dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Salah satu program andalannya adalah Rural Teacher Initiative, yang memberikan penghargaan dan dukungan finansial kepada guru-guru di pedesaan. Ia percaya bahwa masa depan Tiongkok bergantung pada kemampuan anak-anak di desa untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan guru adalah kunci utamanya. Selain pendidikan, Jack Ma juga menaruh perhatian pada kewirausahaan dan inovasi di wilayah pedesaan. Ia memperkenalkan konsep Rural Taobao yang memungkinkan petani menjual produk mereka secara daring, memperluas pasar, dan mendapatkan harga yang lebih adil. Program ini menghubungkan teknologi dengan masyarakat di lapisan bawah, sekaligus menunjukkan bagaimana bisnis digital dapat berfungsi sebagai alat pembangunan sosial. Dalam konteks global, Jack Ma berkontribusi melalui perannya sebagai utusan khusus PBB untuk pengembangan usaha kecil dan menengah UKM. Dalam kapasitas ini, ia berupaya memperkuat sistem ekonomi inklusif dengan memberikan akses digital bagi pelaku usaha kecil di seluruh dunia. Ia menekankan bahwa di masa depan, kesenjangan bukan lagi antara negara kaya dan miskin, tetapi antara mereka yang melek digital dan yang tidak. Pendekatan Jack Ma terhadap filantropi bersifat praktis dan berorientasi pada keberlanjutan. Ia berpendapat bahwa bantuan yang baik bukan sekadar pemberian uang, tetapi menciptakan sistem yang memungkinkan orang berdiri sendiri. Dalam salah satu pernyataannya, ia menjelaskan, memberi uang itu mudah, yang sulit adalah memberi dengan cara yang benar, agar orang lain bisa mandiri dan berkembang. Pernyataan ini mencerminkan filosofi dasarnya, bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya tindakan moral, tetapi juga strategi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang stabil dan produktif. Jack Ma juga menjadi salah satu tokoh bisnis pertama di Tiongkok yang mendorong konsep bisnis dengan hati. Ia menilai bahwa perusahaan besar memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi pada masyarakat, tidak hanya melalui pajak, tetapi juga melalui inovasi yang membawa manfaat sosial. Ia menyebut konsep ini sebagai inclusive growth, pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pihak. Setelah pensiun dari posisi CEO Alibaba pada tahun 2019, Jack Ma semakin aktif di bidang sosial dan pendidikan. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara di universitas, mendukung proyek lingkungan, dan berinteraksi dengan generasi muda. Tujuannya bukan sekadar menginspirasi, tetapi juga mentransfer pengalaman praktis tentang kepemimpinan, kegigihan, dan tanggung jawab sosial. Ia sering menekankan kepada anak muda bahwa mengejar uang saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah mencari makna dalam pekerjaan yang dilakukan. Dalam konteks kehidupan pribadinya, Jack Ma menjalani prinsip berbagi ini secara konsisten. Ia dikenal sederhana dalam gaya hidup, jarang memamerkan kekayaan, dan lebih memilih berbicara tentang nilai, pendidikan, serta masa depan masyarakat. Baginya, memberi tidak harus selalu dalam bentuk materi. Berbagi pengetahuan
waktu, dan pengalaman juga merupakan bagian dari kontribusi yang bernilai besar. Dari sisi konkret, dampak kegiatan sosial Jack Ma telah diakui secara internasional. Jack Ma Foundation tercatat telah membantu ribuan sekolah di wilayah pedesaan Tiongkok, menyediakan beasiswa, memperluas akses teknologi bagi pelajar, serta mendukung proyek penelitian lingkungan di Asia dan Afrika. Pada tahun 2020, misalnya, yayasannya turut berperan dalam distribusi peralatan medis dan bantuan logistik ke lebih dari 150 negara selama pandemi COVID-19. Langkah-langkah ini memperkuat reputasinya sebagai tokoh bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai kemanusiaan global secara keseluruhan. Filosofi hidup Jack Ma pada tahap ini dapat dirangkum dalam satu kalimat yang sering ia ulang. Kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tetapi berapa banyak yang bisa kamu bagi. Baginya, hidup bukanlah tentang berapa tinggi seseorang mendaki, tetapi seberapa banyak tangan yang bisa ia ulurkan untuk membantu orang lain ikut naik. Inilah makna terdalam dari cara hidup Jack Ma. Bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kemampuan, pengalaman, dan keberuntungan yang dimiliki seseorang digunakan untuk memberi arti dan perubahan bagi dunia.